Dan kalau keputihan bedek tidak ditindaklanjuti dan tidak cepat diobati, maka bisa berujung pada kanker mulut rahim. Kalau sudah kanker mulut rahim, nah tahu laki-laki tidak ada yang mau nikahi kita. Nah itu penyebabnya. Kalau kita jilbab, malu dong pakaian sempit. Ini yang rasa malu sudah mulai hilang, Pak. Hilang. Dulu itu perempuan zaman saya SMA. Kalau jatuh ballpointnya, jatuh ballpoint. Tuh, nah pegang dulu di sini. Kan dulu dilarang orang pakai jilbab waktu masih SMA. Tuh, dia pegang dulu sini kancing bajunya, baru dia pegang juga roknya di belakang. Baru tunduk nih. Begitu itu perempuan dulu, dia jaga harga dirinya. Sekarang nah sengaja memang tong itu jalan begini. Nah sengaja kasih sempit, kita napan raki. Kalau mahasiswaku saya yang cewek-cewek mahasiswiku saya bilang, Dek, yang seksi di luar. Kenapa Ustaz? Kau ganggu konsentrasiku bilang. Kau enak, saya dapat dosa. Dan kita itu laki-laki toh, tergantung perempuannya kan. Mari kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar setengah mati dijaga mata, kalau Anda berkeliaran kayak setan, nggak bisa dikendalikan, bos. Masa kita jalan tunduk terus? Tabrak tiang listrik. Kerjasama, kami jaga mata, tolong Anda akhwat jaga akhlak. Coba itu laki-laki, kalau dia kumpul-kumpul di pinggir jalan, apakah namanya tempat biasa main gitar anak deker, apakah? Hah? Coba kalau ada anak di pinggir jalan, lewat cewek, kalau diganggui pakai jilbab, apa nak bilang? Assalamualaikum. Bau sorga. Paling itu diganggui kalau pakai jilbab. Tapi coba itu kalau yang seksi, yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah tipis sempit, lewat, apa nak bilang cowok? Cewek jungkir balik dong. Itu laki-laki. Nah itu ciri-ciri orang yang kurang rasa malu dari pakaian. Pakaian orang beriman itu takwa. Takwa itu salah satu diantaranya menutup aurat. Nah, kita juga jangan sampai saudara tak, teman tak disuruh pakai jilbab, baru kita laki-laki umbar-umbar aurat. Mana? Pemain futsal, pemain basket, kelihatan pahanya. Dosa juga itu, bos. Mana auratnya laki-laki? Pusat sampai lutut, kelihatan paha, dosa. Masa dosa Ustaz? Tidak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak pernah lihat paha tuh. Bisa jadi. Atau bisa jadi laki-laki sendiri yang nafsu lihat pahamu. Iya bos. Jadi orang yang tebal rasa malunya. Malu dong pengilir malu dong kalau kita pengurus takmirnya Al-Aqsa, lalu kita tidak sholat awal waktu. Malu dong kalau kita remaja masjid, lalu kita tidak bisa menjadi teladan. Malu dong kalau kita menjadi remaja masjid, lalu kita malah kelihatan yang lebih bajingan. Itu punya rasa malu. Malu dong kalau bapak kita ustadz, lalu kita kajili-jili. Malu dong kalau kita dosen, lalu kita sendiri yang nakal. Orang yang punya rasa malu, minimal dia malu kepada sesama manusia, terpelihara dari dosa. Nah, orang yang tidak punya rasa malu, lihat nih sekarang. Salah satu sebab hancurnya Republik Indonesia ini karena banyak pejabat publik tidak malu. Makura Siri, Ketua DPRD zaman now. Coba banyak pacetong hilang, masya Allah. Nah, apa itu? Tidak punya rasa malu. Bangga dia pakai mobil korupsi. Nyata-nyata pelat merah dia pakai pergi urusan hari-hari, urusan pribadi. Malu dong. Orang yang punya rasa malu, insya Allah termasuk orang yang baik imannya. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu, itulah temannya setan. Yang ketiga, teman setan, qaswatul qalbi, maka doati, kak doro, tidak mempan nasihat. Mana yang dimaksud tidak mempan nasihat?
Nabi bilang orang di kampungku selesai dengar ceramah apa Nabi bilang? Tan tentong, janjenjong. Apa itu? Tangi tangu, jame jamamu, jame jamaku. Wita topi na witai. Nabi bilang mangkasara kucini tompina kucini ki, eja pina doang. Kenapa? Kususai kok. Itu orang keras hati itu yang begitu. Selesai dengar dakwah tidak mempan, dinasehati tidak mempan. Malah apa Nabi bilang? Jamaku lagi panggil itu Ustaz Dasa. Tidak baik cara mana? Ini baik kita wah. Tidak kusuka. Kenapa? Ampak na bahas saya terus na kena. itu teman setan. Tidak mempan. Qaswatul qalb. Keras hati. Nah, orang keras hati ini biasanya sepupu satu kali sama sombong. Ya, keras hati itu sepupu satu kali sama sombong. Tidak mau dengar nasihat. Tidak mau dengar dakwah. Nah, orang yang bagaimana cara memelihara hati supaya baik, supaya berhenti dari keras hatinya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir. Ya silakan zikir. Mau zikir sendiri boleh, mau zikir berjamaah boleh, mau zikir dilafazkan boleh, mau zikir di dalam hati juga boleh. Ya terserah. Jangan saling menyalahkan. Zikir berjamaah tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, masuk neraka. Luas namamu itu surga nanda mau kau kasih kita empat. Alhamdulillah, baca di beberapa media online, tadi pagi saya baca, pemerintah Arab Saudi sudah meliburkan pada tanggal 30 November nanti ini, ya, 30 November ini, menghargai hari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, dan yang selama ini Saudi menganggap bahwa peringatan maulid itu tidak ada. Alhamdulillah kerajaan Saudi memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk melaksanakannya, bagian daripada bersukacita, bersukaria menyambut hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam, benar itu apa tidak, saya cuma baca di media online, ya. Tapi pada prinsipnya kalau mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Kadang orang saya lihat bid'ah maulid tidak ada pada zaman Nabi. Tapi satu Syawal masuk bulan Rabiul Awal dia bikin juga pengajian, tapi bukan maulid namanya. Apa? Sirah Nabawiyah. Apa nabahas? Sejarah Nabi. Kurang sama aja, casingnya aja beda ini. Sama modelnya, cuma beda sama casing, beda casing sama isi. Nah, judulnya satu maulid, judulnya satu Sirah Nabawiyah, sama-sama aja. Tidak mau maulid jangan, mau maulid jangan suka bertengkar. Lebih banyak pekerjaan kita yang lebih penting menyatukan umat, memenangkan pilkada bagi orang-orang yang baik agamanya. Jauh lebih penting daripada kita membahas yang seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, ini yang ketiga. Ulangi bedek, kan lupa misalnya itu. Apa satu? Menganggap enteng solat. Yang kedua, kurang rasa malu. Yang ketiga, qaswatul qalbi, keras hati. Ini penting. Kalau orang keras hati itu deh, biar siapa nasihati. Dan siapa yang bisa mengobati hati kita? Kita sendiri. Dan ini hati penting, penting sekali. Sehingga mungkin adik-adik sering dengar, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Apa gerangan segumpal darah itu? Qalbu, hati. Ini hati. Artinya apa? Kalau hatinya sehat, insya Allah tutur katanya baik, perlakuannya baik. Tapi kalau hatinya sakit, tutur katanya merugikan orang, perbuatannya tidak enak. Itulah. Itu pentingnya itu hati. Saya kasih contoh. Pergi ke Bone, naik mobil, yang nyetir tangan, yang menatap sepanjang perjalanan mata, gas rem kaki, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak. Padahal otak itu yang berpikir sepanjang jalan. Tapi begitu ada tikungan, hati-hati. Tidak ada bilang otak. Coba itu pentingnya hati. Coba di bandara yang tulis pengumuman tangan,
yang mencerna pengumuman otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa nak bilang announcer? Perhatian, perhatian. Tidak bilang perotakan, perotakan. Nah, makanya ini penting sekali pelihara hati. Qaswatul qalbi adalah temannya setan. Maka pelihara. Nah, yang berikutnya, teman setan. Yang keempat, ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya apa saja. Kaya harta, namanya hartawan. Pelit, temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan, pelit, temannya setan. Mana itu ilmuwan pelit? Tidak mau kasih ilmu. Tidak mau bagi-bagi ilmunya. Itu temannya setan. Kalau kaya harta, hartawan pelit, temannya setan. Tadi adik-adik, saya tadi terharu juga. Ini kan kita rata-rata anak mahasiswa di sini. Ada tuan tawa celengannya. Alhamdulillah. Mana mau kuliah tidak pernah singgah. Tapi artinya ada mitawa. Sudah ada. Dek. Yang ketawa serius kayak gitu. Bagaimana mau ki kaya nah selalu ki minta-minta. Salah satu kalau mau jadi orang kaya jangan selalu minta-minta, bos. Tidak ada itu orang kaya minta-minta, hanya orang miskin. Maka kalau mau ki kaya berhenti ki minta kepada manusia, yang boleh hanya minta kepada Allah. Allah tidak senang itu tangan selalu begini. Yang Allah senang begini. Mana mau 100 rupiah lewat Nabi bilang teman-teman, sekek no 100 rupiah, biar nih bos, itu jika mampuanku daripada kau. Nah, sudah. Tidak penting banyaknya, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas. Lebih banyak ikhlas. Tapi mau lihat pelitnya orang. Oh ini selalu saya alami. Wih, kalau artis diundang, baik kasih pesawat eksekutif kelas, hotel bintang 5. Dari bandara dijemput, ada polisi, ada tentara, dikalungkan bunga. Datang, itu artis datang dibawa alamat palsu. Goyang pantatnya. Kelihatan pahanya. Nggak tahu nak kasih pegang ki, apakah Cina-Cina aja ki. Artis. Pulang, paling murah dikasih 75 juta. 75 juta. Pulang, sampai di Jakarta, dia pakai beli narkoba. Pakai dugem. Batena dihormati itu artis. Sekali na ulama diundang, penghafal Quran diundang, kasihan. Gojek na kiri. Piko jempu itu Pak Imam. La ilaha illallah. Satu mantel lagi diduai. Musim hujan. Terpaksa tunduk begitu terus di belakang. Sampai bedek sedikit lagi Ustaz. Tiba-tiba di jalan mogok. Langsung dia bilang, tapi Ustaz turun ki dulu dorongnya. 1 jam busa-busa kalepak barasanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Didoakan supaya selamat dunia akhirat. Didoakan supaya murah rezekinya, supaya rumahnya berkah. Begitu mau pulang, berapa nak kasih? 25.000. Nah bilang suaminya, deh 1 jam kau nak doakan, bah hujan-hujan lagi datang kau 25 mau kasih. Nah bilang istrinya, tambahin jalan kote 5 di situ. Bagaimana anak-anak tahu mau sekolah agama? Bagaimana anak-anak mau sekolah agama? Begini penghormatan kita sama orang yang paham agama. Sama artis yang hanya datang bawa dosa, kita kasih puluhan juta. Akhirnya orang tua bilang apa? Jangan kau kasih sekolah agama. Lihat itu pui mau kasih 2 jam 20.000 jina dapat. Itu tahu anak gaul 1 jam dilompat-lompat di panggung nyanyi, pulang bawa motor. Oke, lagi lihat pelitnya kita. Coba itu ibu-ibu kalau beli sayur, batena itu si tawar, baku tawar. Sekalinya pergi di mall, tawar ki.
Adik-adik yang sering ke mall ini yang cewek. Kalau belanja kita tawar nih. Misalnya di Alfamart, tawar mina lihat penjaga bilang gila kapang ini. Coba. Sekalinya penjual ikan kasihan. Datang nih tidak perlu maki lagi ke pasar berkeringat. Nah datangi maki rumah tak. Kadang-kala na panggil maki iye puang. Coba. Tidak perlu lagi kita sisi, kadang-kala dia sisiki sendiri. Tambah cantik ipuan di, mudah-mudahan murah rezeki kita. Beda 200 rupiah kita tawar. Berapa? 5.500 deh. Mahalnya ini. 5.000 mau. Beda 500 sudah tawar. La ilaha illallah. Ini di kampungku bilang kikir galap aku jambatan. Ada orang begitu pusing kalau dia tidak menawar. Jangan terlalu pelit. Adik-adik sekalian, saya belajar dari hidup saya berapa banyak keutamaan yang saya dapat dari hebatnya sedekah. Sampai jam berapa ini, Dek? Selesai, Mi? Jam berapa, Mi? Berapa menit lagi? 20 menit. Ini saya ajak motivasi ya. Ini kisah nyata, baru-baru saya alami. Saya pergi ambil cucianku di Jalan Sungai Sadang. Begitu saya mau ambil, ada penjaganya tuh, 4 orang. Saya kasihlah uang tas 100 ribunya. 4 orang berarti 400. Saya keluar, saya dapat tukang parkir. Kasih 50 ribu. Nggak lupa sama itu. 50 ribu dikasih tukang parkir. Kalau pilkada pasti saya pilih. Sudah, berapa uangku keluar? 450 ribu. Sudahlah, pergi mengajar, pulang ngajar, sampai di kantor Jalan Kakak Tua. Tiba-tiba ajudannya seorang kaya di Sulawesi Selatan namanya Pak Edi Baramuli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ki? Ini ada salam dari Puang Edi. Maksudnya? Ada ini titipan. Maksudnya apa? Sini maki ke kantor. Di mana Ki Ustaz? Kantor Kakak Tua. Datang nih. Begitu datang buka pintu cerita. Assalamualaikum Ustaz. Dia ambil kantongnya amplop. Ini ada titipan dari Puang Edi. Maksudnya nah saya lama tidak ketemu. Padahal dalam hatiku cepat mau kok. Sudahlah. Basa-basa basi tolak-tolak. Sudah. Pas sudah pegang dalam hatiku. Cepat mau kok pulang. Kamu kira isinya ini. Masya Allah. Pulang. Saya buka itu amplop. Berapa uangku keluar Dek pagi-pagi? 450. Pas saya buka berapa ya Allah ganti? Pagi sore Allah ganti. Berapa? 10 juta. Belajar kisah sedekah. Allah tidak lihat besarnya. Pernah lagi apa? Ada pagi-pagi datang ke rumah. Pinjam uang. Saya bilang biar saya kasih pinjam tidak kasih kembali. Sudahlah, kasih saja uang 150 ribu. Kan tidak enak kasih kecewa. Sudah kasih, tiba-tiba ada lagi ibu-ibu datang. Dan ibu-ibu datang, Assalamualaikum. Saya bilang, sama istriku. Karena perempuan kita hadapi. Pinjam juga uang rupanya. Saya bilang, jangan kasih pinjam, tidak bisa nak bayar kodok. Kasih saja uang 200. Pulang. Berapa uangku keluar pagi-pagi? 350 ribu. Sore menelpon yang punya pesantren yang di Pangkep. Haji Masrur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Samsi Ali di sini Ustadz. Di Wong Solo. Sini ki kumpul-kumpul. Gila saya telepon istriku. Minta maaf sayang. Apa tahu? Sunnah itu panggil sayang sama istri. Pahala. Kita waktu dipacari sayang-sayang. Sekalinya jadi istri. Gelek-gelekku. Insyaallah. Sudah saya bilang minta maaf saya. Saya janji makan malam tidak jadi. Tiba-tiba ada panggilan ke Wong Solo. Ketemu Ustadz Samsi Ali. Sudah ceramah. Selesai ceramah, Ustadz Samsi Ali dikasih honor. Maksudnya tidak usah. Sudah ada. Tiba-tiba itu keluar tadi tikungan ke saya itu amplop. Kenapa saya bukan ceramah? Dalam hatiku cepat kok. Masya Allah. Begitu dipaksa saya dengan ikhlas. Saya bilang, alhamdulillah rezeki. Saya naik mobil, saya buka.
Berapa keluar pagi? 350. Berapa gantinya? 15 juta. Coba. Adik-adik, kalau ada mau ki jadi pengusaha muda, belajar ki sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Percaya itu. Percaya ki. Ada lagi pengalamanku ini. Selesai Ramadan. Selesai Ramadan. Kumpul-kumpul honor. Hitung. Saya bilang sama istriku, kita bangun masjid di kampung. Siap. Bangun. Baru niat itu, suruh gambar. Panggil arsitek. Gambarkan seperti ini. Sudah. Jadi gambar. Apa yang terjadi? Baru niat gambar. Tiba-tiba alhamdulillah saya dapat bantuan orang yang namanya tidak sangka-sangka. Langsung dapat 400 juta. Coba. Keajaiban sedekah. Tidak jangkit tunggu kaya. Jangkit bilang banyak pak. Tua pak kun aku sedekah. Iya kalau tua ki. Kalau mati mendadak ki. Apa? Coba. Bersedekah. Kalau kita tidak punya sedekah dengan harta. Sedekahlah dengan ilmu. Gimana caranya? Update itu apa namanya itu? Share itu ceramata. Taklim malam ini. Share itu pahala. Amal jariah. Adik-adik ingat tak kisah Quran? Ketika kita meninggal dan digosok itu mata, lalu kita berkata, hari apa ini? Malaikat berkata, mati mako. Ini kau sudah mati. Lalu apa kita bilang? Ya Allah, kasih kembali saya. Palisu kalinoe puang. Kasih kembali saya ke dunia, meskipun sesaat saja. Kembalikan saya ke dunia, meskipun sesaat. Untuk apa? Sholat? Bukan. Untuk puasa? Bukan. Untuk haji? Bukan. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata kata jenazah, saya sedekahkan harta yang aku miliki. Coba. Kenapa? Sholat dinikmati pada saat kita sholat. Puasa dinikmati pada saat kita puasa. Haji kita nikmati pada saat haji. Sementara sedekah, meskipun kita sudah wafat, sedekah itu tetap mengalir. Itulah amal jariah. Kan? Mulai makin. Ada teman tak, kita lihat kasihan, biar makan susah, bantu. Ada Indomie ini bos. Ada kirimannya dari bapakku 10 bungkus. Ambil muka 2. Jantungku banyak-banyak, kasih 2 bungkus. Coba gitu. Dendek. Dan itu kalau orang susah kita bantu, tidak lupa sampai kiamat. Saya dulu kan ikut-ikut mengetik komputer. Dulu belum ada itu namanya laptop. Apakah Windows kah apa namanya itu zaman dulu. Yang masih besar itu anunya. Apakah namanya itu? Flash disk apa? Kayak sekarang itu flash disk kan kecil-kecil. Itu disket namanya dulu. Karena kita ini numpang mengetik. Numpang mengetik, ada senior saya orang Jakarta. Ya, numpang mengetik skripsi. Kapan mengetik saya? Selesai pindah pakai. Jadi tidur mak dulu. Saya selesai tidur dulu lah. Kau kerja dulu. Jam 1 selesai baru mana kasih bangun. Kau lagi giliran. Baru mengetik. Dan apa yang terjadi? Sampai detik ini tidak bisa saya lupa itu temanku. Begitu baiknya. Sedekahlah. Kalau kita orang baik, ada harta tak, lebih dari teman tak, bantu. Dan siapa tahu rahasia Allah. Hari ini kita baik. Hari ini kita baik. Hari ini itu banyak duit tak. Besok lusa ketika 20 tahun yang akan datang, justru kita yang sengsara, dia yang jadi hidupnya. Saudara-saudara sekalian, bakil, pelit adalah temannya setan. Orang kaya, kata Allah, ada 3 orang yang paling aku benci. Ada 3 yang dibenci, ada yang paling dibenci. Yang paling dibenci Allah adalah ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya apa saja? Kaya ilmu sombong, dibenci Allah. Kaya harta sombong, dibenci Allah. Bakil. Nah, oleh pengajian ini, mari pulang ini belajar makin bersedekah. InsyaAllah Allah pasti ganti. Coba buka Quran. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibarat menanam 1 biji. 1 biji kita tanam, berapa gantinya? Allah dalam Quran dijelaskan 1 biji maka tumbuh 7 bulir. 7 bulir. Dan setiap bulirnya mengandung berbuah 100 biji. Artinya 1 kita belanjakan jalan agama Allah, Allah ganti 700 kali lipat.
Ya, coba maki. Mulai besok amalkan itu, bos. Coba beda. Jangan pernah memulai hari tanpa sedekah. Tidak mesti banyak. Tiap hari ada. Wah, 5 rupiah, 500 perak. Mulai dari kecil-kecil. Apalagi kalau kita biasakan. Ada kebiasaan almarhum bapak saya. Selalu tukar uang koin. Tiap hari dia bawa ke masjid. Untuk apa? Celengan. Ya. Karena zaman itu 100 rupiah. 100 rupiah zaman itu, oh sudah banyak sekali. Nah itu dia bawa. Saya masuk tiap hari. Dan Allah menilai bukan besarnya, tapi rutinitasnya. Yang bahasa agamanya istiqamah. Coba mulai besok. Masuk lagi sedekah. Tidak bisa sedekah duit. Tidak sedekah dengan ilmu. Maka sedekahlah dengan cara apa? Jangan mengganggu orang. Itu sedekah. Kita tidak bisa kasih tetangga kamarta Indomie. Tidak bisa kita kasih tetangga kamarta kopi. Maka cara apa? Jangan Tommy kita ganggu. Yang mentang-mentang kita punya tap besar, kasih bunyi tap besar-besar. Kan biasa ada orang yang egois. Ih, ngapain? Radio-radioku, tap-tapku, saya bayar listrik, khusus kok. Nah bilang tetangga tak, telinga-telingaku, pintu-pintuku. Kenapa itu suara radiomu masuk di telingaku? Itu kan bisa kayak begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, masih ada lagi teman-teman setan, tapi waktu yang sangat terbatas. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya kita tutup pengajian kita ini dengan selalu mengingat Allah. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah sekarang bagaimana caranya melawan setan? Salah satu di antaranya cara melawan setan adalah memperbanyak istighfar. Setiap kita mulai tergores, tergosok, terajak oleh bisikan-bisikan setan, maka lawanlah dengan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Coba kita lazimkan. Insyaallah ada manfaat. Terakhir sekali adik-adik sekalian, mudah-mudahan pengajian yang akan datang kita panggil teman tak. Ajak-ajak teman kita, ya. Saya punya niat mudah-mudahan di tempat ini akan lahir mubalik muda dari Universitas Hasanuddin. Ya. Tadi ada Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Komisi Informasi Publik KIP seluruh Indonesia kumpul. Saya diminta baca doa dan ada satu komisioner berkata, alhamdulillah saya senang di Sulawesi Selatan banyak dai-dai muda. Alhamdulillah banyak dilihat katanya ustadz-ustadz muda dari Sulawesi Selatan. Nah, mudah-mudahan ada dari Unhas. Adik-adik sekalian, percaya kita, kalau kita hidup dalam dakwah, baik agama tak, tidak mungkin kasih susah ke Tuhan. Paling tidak apa yang kita dapat, kita kasih senang orang tua. Bayangkan kalau tadinya dari SMA, susah kali kita ajak sholat, bicara tak kasar, susah disuruh. Tiba-tiba baru 3 semester di sini, pulang ke kampungnya, dilihat mamanya, alhamdulillah anakku bangun sholat tahajud. Langsung itu baku bisik bapak tak, mbok nak, dek murogi. Langsung dia bilang bapak tak, alhamdulillah, ndak rugi kak nak kasih sekolah anakku. Wah, langsung merasa. Tapi kalau begitu pulang ki, tadinya bagus agama, pulang malah kajili-jili. Wah, bagaimana orang tua tak mau bahagia kasihan. Dikasih nama raja dari kampung Muhammad Nuh, langsung dipanggil sama temannya Noah. Bingung orang tua kita. Itulah termasuk model-model anak durhaka. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah
kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah.